Itu ada tradisi ilmu pengetahuan di Mesopotamia yang berupaya untuk menertibkan fenomena itu dengan satu dalil. Kan itu tradisi yang sampai sekarang berlanjut tuh. Dan kita tahu bahwa percepatan ilmu pengetahuan makin lama makin menyusutkan sudut pandang. Jadi ada keinginan untuk cari satu single explanation itu, satu faktor penjelas tuh. Saya kira juga Ibrahim berpikir begitu, harus ada satu faktor penjelas itu. Kalau kita baca, barusan saya baca tadi majalah baru, majalah yang selalu jadi acuan itu, Discover, uh, berupaya untuk menentukan bahwa penjelasan-penjelasan tentang asal-usul alam semesta akhirnya tiba pada satu hipotesis bahwa ada satu partikel yang bisa bolak-balik dari masa lalu ke masa kini dengan melampaui kecepatan cahaya tuh. Jadi kita sebetulnya secara teoritis bisa balik ke sana tuh. Nah, itu sebetulnya yang kita anggap sebagai pengalaman-pengalaman awal kita ketika mencari ilmu pengetahuan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim itu. Apakah saya menemukan alam semesta? Oh, bukan. Apakah saya memerlukan teleskop? Oke, diajukan lagi teleskop itu. Apakah teleskop cukup untuk menjelaskan supernova? Tidak cukup. Jadi semua pertanyaan menghasilkan hipotesa sebetulnya. Nah, Nabi Ibrahim tentu belum belajar tentang apa namanya CIPR itu, cara untuk menganalisis atau merekayasa gen sehingga kecerdasan manusia bisa melampaui IQ 200 sekolah misalnya itu. Tetap kita punya batas kecerdasan yaitu mungkin 200 itu atau 160. Tapi dengan rekayasa genetik kita bisa lampaui itu, bahkan 10 kali lipat IQ kita bisa jadi 2000. Tetapi ketika IQ kita tiba di 2000, pertanyaan tetap sama, yaitu apakah ada sesuatu faktor tunggal untuk menjelaskan kehidupan manusia di bawah alam semesta. Nah, penjelasan itu adalah penjelasan filosofis, Yunto penjelasan saintifik. Tetapi kalau keadaan terus-menerus ditentukan oleh jumlah pertanyaan, maka jumlah jawaban makin lama makin sedikit. Kan logikanya begitu tuh. Akibatnya, kalau cuma ada satu jawaban, orang pergi pada satu keyakinan. Dan Ibrahim berpikir seperti itu. Tadinya dia berpikir deduktif, lama-lama dia berpikir induktif, tapi kemudian dia berpikir deduktif lagi, bahwa yang ada di dalam keadaan real itu adalah fenomena. Karena itu dia harus menafsirkan. Nah, bergabunglah di situ kecerdasan Ibrahim dengan penyerahan diri dia untuk menerima keterangan yang non-saintifik. Tetapi masuk akal bagi dia tuh sebagai keterangan, karena keterangan sebelumnya tidak bisa dia temukan kan. Maka dia dapat wahyu itu tuh. Dia kemudian bertakwa pada sesuatu yang dia yakini. Itu juga ada kecerdasan yang diberikan pada dia untuk menerima wahyu. Kan intinya begitu juga akhirnya tuh. Jadi itu sebetulnya dilema umat manusia itu, berupaya untuk jadi rasional, tapi begitu dia jadi rasional, pertanyaannya bertambah. Begitu dia berhenti jadi rasional, orang sebut dia irasional. Padahal sebetulnya dia menerima satu jalan pikiran yang bagi dia itu yang masuk akal. Begitu kira-kira.